Teman-teman, ini adalah kacang kribo, kacang tanah dengan baluran tepung yang renyah. Ini renyah banget dan enak. Modalnya kecil, kecil sekali, tapi keuntungannya bisa berlipat. Nah, ini cocok untuk dijadikan ide bisnis untuk kue lebaran. Mau tahu bagaimana cara membuat dan perhitungan bisnisnya? Tonton video ini sampai selesai, tapi sebelum itu yang belum subscribe, subscribe sekarang. Bahan utamanya kacang tanah. Ini kita gunakan 250 gram atau seperempat kilo. Lalu tepung terigu, ini 50 gram atau kurang lebih 5 sendok makan. Lalu kita juga perlu 2 butir telur. Nah, di sini ada bawang putih 4 siung sama cabai rawit 5 buah. Jadi kita buat agak pedas sedikit. Lalu ini tepung beras. Ini kira-kira 2 sendok makan. Garam 2 sendok teh. Sama gula pasir 2 sendok makan. Pertama kita halusin dulu bawang putih sama cabenya. Ini bisa di blender ya, tapi kalau di blender itu bisa halus sekali. Ini karena sedikit saya ulek aja, dan lagi saya mau ada sedikit tekstur bawang putih sama cabenya supaya nanti warnanya kelihatan agak lebih menarik. Cabenya kelihatan, jadi kelihatan lebih pedas. Garamnya saya campur aja sekalian. Oke, ini udah cukup halus. Tapi masih ada kelihatan tekstur cabenya. Selanjutnya kita buat adonannya. Ini kacang sama terigunya saya singkirin dulu ya. Oke. Kita pecahi telurnya. Satu lagi. Nah, ini kita kocok-kocok ya. Kocok bebas aja sampai ini tercampur ya. Cabai, bawang putih sama garam yang tadi kita ulek, kita campur di sini. Kita aduk sampai tercampur merata. Kalau teman-teman tadi blender cabai sama bawang putihnya, itu bisa sekalian sama telur, jadi nggak perlu pakai air. Gulanya saya masukin aja. Tepung berasnya masukin sekalian juga. Kita aduk dulu ya sampai merata lagi. Tepung terigunya sekalian kita masukin juga. Dan kita aduk sampai menjadi adonan yang siap untuk dicampur sama kacangnya. Oke, ini udah tercampur merata. Lihat kekentalannya seperti ini udah pas banget. Adonannya sudah cukup. Nah, lalu kita masukin kacang tanahnya. Nah, ini kita aduk sampai seluruh buliran kacang tercampur sama adonannya. Jadi seluruh permukaan kacangnya ini dilumuri sama adonan. Supaya nanti pada saat digoreng seluruh permukaannya tertutup sama adonan. Jadi ada sensasi renyah. Ini udah siap, tinggal kita goreng. Kita pakai minyak goreng yang banyak supaya nanti pada saat menggoreng seluruh permukaan kacang itu terendam sama minyak. Kita panasin dulu minyaknya.
Nanti kita goreng di api kecil aja supaya kacangnya nggak cepat gosong. Ini minyaknya udah panas, sekarang kita goreng kacangnya. Ini saya goreng 2 kali aja, karena cukup banyak ini. Jadi saya bagi menjadi 2 bagian. Perhatikan teknik menggorengnya ya. Nah, ini setelah masuk ke minyak, lalu kita pisah-pisah supaya kacangnya nggak nempel satu sama lain. Pisah-pisah pakai spatula gini, supaya dia mencar ya. Ini sekali lagi pakai minyak, pakai api kecil aja. Dan minyaknya usahakan banyak. Teman-teman yang belum subscribe sekarang. Jangan lupa di-share, di-like, dan komen. Oke, ini sambil terus diaduk. Lalu kita pisah-pisah begini. Supaya kacangnya nggak nempel, nggak menjadi gumpalan yang banyak. Kalau menggumpal 1-2 kacang sih nggak apa-apa, nggak masalah. Ini gorengan kacang yang kedua udah matang. Kita angkat lalu tiriskan. Ini berbusa sedikit nggak apa-apa ya, karena kan tadi kita gunakan telur dalam adonannya. Jadi pasti akan berbusa begini. Ini kita angkat, lalu kita tiriskan. Ini dia hasilnya. Ya, kita tiriskan di sini. Oh, ini jadi banyak banget. Tadi kita cuma goreng 1/4 kacang tanah, ini jadi sebanyak ini. Ini kita dinginkan dulu sebentar supaya awal panasnya hilang. Ini dia kacangnya udah agak dingin, uap panasnya udah hilang. Ini udah boleh dikemas. Kita kemas pakai toples kayak gini. Nah, kita kasih stiker supaya lebih menarik. Oke. Tadi kita masak 1/4 kilo kacang. Nah, ini bisa jadi 2 toples. Kita masukkan. Model toplesnya boleh bebas ya. Sesuai selera aja. Desain stikernya juga boleh dikreasi sendiri. Jadi kalau di stikerin begini, ini bisa menambah nilai jualnya. Jadi bisa sedikit lebih mahal dibanding yang polosan, nggak ada brandnya. Oke. Nah, selanjutnya kita tutup kayak gini. Nah, ini setelah ditutup, nanti ini dikasih solatip bening supaya kedap udara, jadi kacangnya tetap renyah. Ini dia, kacang kribo. Lumayan ya, tadi kita cuma gunakan 1/4 kilo kacang tanah, ini jadi 2 toples. Hasilnya cukup banyak ya. Nah, modalnya sendiri 1/4 kilo kacang tanah itu kurang lebih 7.000, karena sekarang harga per kilonya Rp27.000. Lalu telur kita gunakan 2 butir. Satu butirnya 1.500, berarti 2 Rp3.000. Terigu tadi kita gunakan sedikit aja, kita hitung aja Rp1.000. Lalu bahan lain seperti tadi kita juga gunakan tepung beras, kemudian bawang putih, cabai, garam, dan lain-lainnya, itu kita hitung Rp2.000. Lalu minyak goreng, kita hitung aja setengah liter ya, karena tadi kita gunakan 1 liter dan itu masih banyak sisanya. Setengah liter kita hitung 6.500, dan toplesnya kita hitung 1 toplesnya ini dengan stiker Rp3.000 ya.
stikernya 1.000, kemudian toplesnya 2.000. Sehingga total biaya modalnya Rp25.500. Dan teman-teman bisa jual ini, satu toplesnya Rp30.000. Dua toples berarti omsetnya sudah Rp60.000 dan keuntungannya sudah berlipat-lipat. Demikian ide bisnis yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Terus dukung channel Ide Bisnis dengan cara subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan ide bisnis selanjutnya.